Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullahi rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah sidang salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat-Nya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaan yang sangat banyak tidak terhingga, tidak terbilang. Selawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Hari ini kita berada di tanggal 13 Februari 2023, kurang lebih tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, yang artinya sebentar lagi kita akan masuk di bulan Sya'ban, lalu akan kedatangan bulan Ramadan. Penting rasanya untuk mengingatkan diri sendiri dan kita semua agar kita dapat melakukan persiapan-persiapan di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Salah satu yang dinasihati oleh para ulama untuk kita adalah bagaimana kita membersihkan hati dan jiwa kita terlebih dahulu ya dalam memasuki bulan Ramadan, agar hati dan jiwa kita ini dapat menerima keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Karena banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana hidayah itu Allah berikan ke dalam hati seorang hamba, ya. Seperti misalnya yauma la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari kiamat kelak tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang lurus, dengan hati yang bersih. Ya, kemudian juga di ayat yang lainnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan berugilah orang yang mengotorinya. Lalu dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Sesungguhnya dalam yang demikian itu terdapat pengajaran, pelajaran dan hikmah bagi orang yang memiliki hati yang hidup, atau dia juga memperdengarkan pendengarannya dengan sebaik-baiknya dan dalam keadaan yang hadir jiwanya untuk mengambil dan mendapatkan keberkahan-keberkahan serta kebaikan-kebaikan yang ada. Karenanya penting sekali lagi untuk kita melakukan persiapan sebelum masuk ke bulan Ramadan dengan memperbanyak taubat dan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dapat meraih sebesar-besarnya keutamaan yang Allah sediakan selama bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dan kajian kita di kitab Al-Isbah fi bayan manhajis salaf fi tarbiyat wal islah sampai pada kaidah yang ke-43, kaidah yang ke-43. Beliau penulis Fadilat Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala mengatakan annahum yad'una an-nasa ila ifradillahi bitta'alluqi ta'abbudan wa isti'anatan wa luzumil hadyin nabawi fi kulli syu'unihim wa min dzalika
ma yuwajihunahu min aqabatin wa mushkilatin fi hadhil hayat wa minha ilaju sadamat nafsiyah. Artinya mereka Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak manusia pada umumnya dan sudah barang tentu kita kaum muslimin secara khusus agar kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ketergantungan kepadanya, baik dalam rangka kita ibadah kepadanya Subhanahu wa taala atau dalam rangka kita memohon pertolongannya, serta menetapi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap urusan kita. Salah satu persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita belakangan ini adalah berbagai persoalan-persoalan dan permasalahan hidup, seperti tekanan mental atau juga depresi, tekanan tuntutan kehidupan kita yang semakin kompleks. Jadi beliau melihat bahwa manusia pada umumnya dalam tatanan masyarakat modern belakangan ini mengalami tekanan mental yang sangat berat. Orang bilang katanya depresi, katanya tuntutan kehidupan yang demikian kompleks. Kita lihat saja misalnya di negara-negara maju yang katanya mereka adalah negara industri, mereka negara lebih maju dari kita, ya, penguasa Asia Raya dalam teknologinya misalnya, kita sebut Jepang, Korea, misalnya gitu ya, dan negara-negara Barat lainnya, angka kematian diakibatkan oleh bunuh diri semakin tinggi. Ya. Kalau dilihat kedudukan mereka, Masya Allah. Harta, Masya Allah. Pendapatan, teknologi, pengetahuan, Masya Allah. Tetapi kehidupan jiwanya, mentalnya, begitu ya, ini mengalami tekanan yang luar biasa. Tuntutan-tuntutan ya, kehidupan duniawi yang demikian berat. Begitu. Nah, sama di sebagian kalangan di tengah-tengah masyarakat kita yang notabene sebagian besarnya mereka adalah kaum muslimin atau umat Islam juga sama begitu, mengalami tekanan mental demikian berat. Bagaimana mereka mengatasinya? Sebagian mereka berhura-hura keluar tengah malam ya, ke klub-klub hiburan misalnya. Yang jelek lagi, sebagian mereka ingin menenangkan diri dengan menggunakan obat-obat penenang, obat-obat terlarang untuk menenangkan ya dari tekanan-tekanan kehidupan itu, tuntutan-tuntutan hidup itu dan lain sebagainya. Nah, beliau mengajak kita di dalam mengatasi semua problema itu, wabil khusus tadi ya, yang menekan ya mental dan jiwa ya seseorang adalah untuk kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tunduk menyerahkan semua urusannya kepada Allah dan memohon pertolongan Allah untuk mengatasi semua persoalan hidup tadi. Begitu. Karena sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin, ya, dia memiliki Rabb, penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengatasi segala persoalan kehidupan manusia, terutama hamba-hambanya, orang-orang yang beriman. Maka beliau membawakan kepada kita, Masya Allah, berbagai ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta doa-doa yang bisa kita baca, yang bisa kita amalkan untuk mengatasi berbagai kegundahan, kegelisahan, keluh kesah, tekanan dan lain sebagainya. Ya, dengan satu keyakinan bahwasanya pemberi manfaat
dan penolak mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini ataupun pada diri kita kecuali bagian daripada ketetapan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua milik Allah. Apa yang ada pada kita adalah titipan Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meyakini konsep tersebut, maka dia akan tenang. Tidak ada yang perlu dirisaukan, tidak ada yang perlu gelisahkan begitu ya. Tekanan-tekanan seperti hidup seperti itu terjadi ringan ketika meyakini bahwasanya semua milik Allah, semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apa yang ada saat ini kita manfaatkan, kita gunakan untuk sebesar-besarnya ibadah kepada Allah. Begitu. Di antaranya misalnya surat Fatir ayat kedua, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Wa huwal azizul hakim." Apa yang Allah bukakan untuk manusia dari rahmat, karunia, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun juga yang bisa menahannya. Ya. Dan jika Allah sudah menahannya, maka tidak ada seorang pun juga yang bisa memberikannya. Wa huwal azizul hakim. Dia Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Tadi. Yang memberikan dan yang menahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf misalnya kadang-kadang ya kita ngotot untuk mendapatkan tender misalnya, begitu kan? Berbagai cara, berbagai ya daya, kemampuan, strategi dan sebagainya untuk mendapatkan tender tadi. Kalau keyakinan ini kita tidak miliki, kalau akidah ini tidak kita miliki, maksudnya Allah yang memberikan dan Allah juga yang menahan, maka nanti kita akan terjebak dalam akidahnya karun atau korun, gitu. Ya, kita akan terjebak ke dalam manhajnya korun yang mengatakan wa ma utitu illa ala ilmin andi. Tidaklah aku diberikan semuanya ini kecuali berdasarkan ilmu yang ada padaku. Jadi tidak lagi dia menyandarkan dan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sandarkan kepada kemampuan dirinya. Ya. Nah, ini kan ya bagian daripada bentuk kesyirikan. Ya, sehingga Allah binasakan, Allah hancurkan, Allah tenggelamkan Qarun dengan semua hartanya. Ya. Dia menafikan bahwasanya di sana ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala mengatur kehidupannya. Ini surat Fatir ayat 2 ini ya. Jadi jika Allah menghendaki untuk memberikan karunia pada seorang, tidak ada yang bisa menahannya. Tapi jika Allah menghendaki ditahan karunia itu, ya, maka tidak ada seorang pun juga yang bisa memberikannya. Begitu ya. Di ayat yang lain Allah mengatakan wa iyamsaskallahu bidurlin fala kashifa lahu illa huwa. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ya. Jika Allah menghendaki kamu ditimpa dengan satu kesulitan, satu mudarat, satu kesusahan, satu kesempitan, maka tidak ada seorang pun juga yang bisa mengangkatnya kecuali Dia. Ya. Dan jika Allah menghendaki untuk memberikan kebaikan pada seorang, maka tidak ada satu pun juga yang bisa menahan keutamaannya, mencegah keutamaan itu diberikan. Ya. Allah memberikan semua itu kepada apa orang-orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alladzi khalaqani fa huwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dialah Allah yang menciptakanku dan yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Dialah yang memberikan makan dan minum kepadaku, dan jika aku sakit maka Dia juga yang menyembuhkannya. Nah, itu semua. Ini akidah dalam aspek rububiyah nih, mengenali ya kekuasaan Allah, kehendak Allah, masya Allah tabaraka wa ta'ala dalam rububiyahnya ya, kepada semua kehidupan seorang hamba. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa satu musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Ya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan nikmat dan rahmat. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang mendapatkan petunjuk. Nah, ini doanya ya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mendapatkan satu musibah. Musibah itu tuh apa saja, Pak? Jangan diartikan musibah itu hanya karena kematian misalnya. Enggak, apa saja. Kematian mungkin yang paling menyakitkan, ya. Ditinggal wafat keluarga, orang-orang yang kita kasihi, orang tua, istri atau suami, anak, ya, kerabat, ya mungkin itu yang besar. Tapi semua bentuk musibah ya yang tidak mengenakan mengenai kita termasuk dalam musibah. Maka ini doanya. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Abi Salamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Apa artinya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepadanya. Allahumma ya Allah, ujurni fi musibati. Berilah aku pahala dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan beri ganti yang lebih baik darinya. Nah, itu subhanallah. Ya. Kalau melihat asbabul wurudnya, ini tadi kan hadisnya dari Abi Salamah, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ketika mendapati suaminya gugur di perang Uhud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahinya, tetapi diajarkan terlebih dahulu doa ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Ummu Salamah, aku berpikir siapa yang lebih baik dari suamiku, yaitu Abu Salamah. Maka setelah masa iddahnya selesai, Nabi mengkhitbahnya, ya, dan meminangnya serta menikahinya. Nah, barulah dia meyakini bahwasanya ternyata Nabi SAW lebih baik dari suaminya. Nah, kita kenal tuh hadis Umar bin Abi Salamah. Umar itu adalah anak tiri Nabi SAW dari Ummu Salamah tadi. Ya. Nah, jadi yang seperti ini melegakan kan, kalau dikatakan kita mendapat satu musibah, kita tidak terlalu bersedih, kita tidak terlalu kecewa, kita tidak terlalu depresi tadi, ya karena memang bukan rezeki kita, ya tenang saja kan gitu. Allah sudah tetapkan belum jadi rezekinya, sudah. Ya. Kita mengalami kerugian, kita mengalami apa saja bentuknya, yang penyakit, kehilangan lah, ya kesulitan, kesempitan atau apapun bentuknya. Ya, baca doa ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni. Allahumma ujurni, kalau disambung. Allahumma ujurni fi musibati. Berilah pahala padaku dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan beri ganti yang terbaik darinya. Nah, ini perlu nanti catat untuk kita baca ketika kita mengalami musibah yang seperti ini. Ya. Kata Ibnu Qayyim, hadis ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwa semua yang ada pada diri seorang hamba adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebatas Allah menitipkan kepadanya. Jadi kewajiban si hamba itu apa? Menjaga titipan. Menjaga titipan.
Saya pernah dengar sekilas cuplikan ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah. Orang yang paling berbahagia itu ternyata tukang parkir. Punya mobil banyak, punya motor banyak, tapi nggak risau ketika diambil satu-satu. Cuma titipan. Dia meyakini itu titipan orang, ya kan? Nitip, dia jaga, kan begitu. Kemudian ketika diambil lagi, silahkan diambil. Punya titipan, kok sebatas titipan. Nah itu orang yang paling tenang, tuh orang yang paling bahagia. Kita kadang-kadang kenapa? Ya, sedih, gundah, resah, kemudian gelisah, kemudian tadi depresi mental, kemudian kecewa, kemudian marah, kemudian terlalu segala macamnya karena merasa ini milik kita. Ketika diambil sama orang lain, ya, melalui takdir Allah Ta'ala, kita merasa berat untuk melepasnya. Itu yang menyebabkan kita mengalami tekanan-tekanan tadi. Tapi kalau sudah kita serahkan, bukan punya saya, kok titipan, selesai. Tenang. Kan gitu katanya. Ya. Itu yang pertama, kata Ibnu Qayyim, doa ini mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang hamba harus meyakini bahwa semua yang ada pada dirinya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmunya, hartanya, waktunya, usianya, tenaganya, pikirannya, keluarganya, istrinya, anaknya, semua titipan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga titipan itu sebaik-baiknya. Satu saat Allah akan ambil tuh, akan minta satu-satu. Gitu. Ya. Yang kedua, anna masirul abdi wa marji'ahu ilallahi maulawul haq. Wala budda an yukhallifad dunya wala azahri. Wa yaji' rabbahu kama khalaqahu awal marlah. Bila ahl, wala mal, wala asyirah. Walakin bil hasanat was sayyiat. Harus diyakini oleh seorang hamba bahwasanya akhir perjalanannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun suka dan tidak suka, senang dan suka senang, mau ataupun tidak mau, terpaksa atau suka rela, dunia akan dia tinggalkan. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua tuh, keluarganya, hartanya, jabatannya, pangkatnya, pengaruhnya, semua akan ditinggalkan. Tinggallah dia menghadap Allah dengan amalnya dalam menjaga titipan tadi. Apakah dia jaga dengan baik titipan itu, amanah itu, atau dia tidak jaga dengan baik? Dia bawa menghadap Allah dengan kebaikannya atau kejelekannya. Itu saja. Ya. Makanya kenapa disebut dengan khalifah manusia itu? Khalifah itu adalah datang bergantian. Nek wong Jawa ngomong kuwi gentenan. Urip nang dunia kuwi gentenan. Betul-betul, Pak? Betul nggih? Urip nang dunia kuwi gentenan. Coba deh. Gantian. Tidak akan selamanya kita di dunia. Jabatan, pangkat, apa pengaruh, gak akan gantian, berganti. Akan berganti. Hatta rumah kita, kendaraan kita, istri kita akan berganti. Gitu. Ya, akan berganti. Semua. Ya. Dipergilirkan. Tinggal apa? Kita menghadap Allah dengan apa tadi? Apakah kita mampu menjaga amanat titipan tadi dengan baik atau tidak? Kita jaga dengan baik. Ini kata Ibnu Qayyim, dua hal ini yang menjadi kunci ya kebahagiaan seorang hamba dalam menghadapi berbagai tekanan-tekanan kehidupan, tuntutan-tuntutan kehidupan. Sehingga tidak lagi dia depresi, tidak lagi dia stres, ya, tidak lagi dia risau dan gelisah menghadapi kehidupan dunia ini. Begitu. Kemudian beliau mengajarkan pada kita beberapa amalan yang bisa kita amalkan. Ya, saya lebih senang untuk menyebutkan hadis-hadis ini, ya, untuk menghilangkan berbagai kegelisahan, berbagai kesedihan, ya, berbagai kegundahan dan lain sebagainya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan doa ini
ketika menghadapi satu kesulitan, maka akan dilepaskan ya dari kesulitan tersebut. Doanya, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'a wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Dan riwayat yang lain ketambahan, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu. Ya. Kemudian amalan lagi yang bisa dibaca adalah subhanallahil azim. Memperbanyak bacaan subhanallahil azim, ya. Kemudian di Sunan Abu Daud disebutkan, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. Kemudian ada doa Nabi Yunus. Doa Nabi Yunus. Ya. Dari riwayat Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya sahih. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW mengatakan, Da'watu Dhinnun idza da'a rabbahu wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lam yad'u biha rajul muslim fi syai'in qat illa istajiba lahu. Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdoa memohon kepada Rabb-nya di dalam perut ikan paus yang memakannya itu, dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina az-zalimin. Tidaklah seorang muslim membaca doa ini dalam semua kebutuhan, keadaan, situasi yang sangat sulit, kecuali Allah akan kabulkan doanya. Ya. Dan itu ada satu pengajaran yang sangat luar biasa di situ. Tidak ada permohonan permintaan, tetapi pengakuan terhadap kezaliman diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada enggak memohon di situ? Pujian semua dan pengakuan terhadap kezaliman diri sendiri. Ya. Tapi apa keutamanya? Allah akan kabulkan permintaan dan permohonannya. Allah akan keluarkan dia dari keadaan yang sangat sulit ya, dalam kehidupannya. Begitu. Kemudian juga disebutkan bagaimana seorang memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah, memperbanyak bacaan istighfarnya pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikeluarkan dari berbagai kesulitan ya, yang menghampirinya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang selalu membaca istighfar, Allah akan menjadikan di setiap kesulitannya jalan keluarnya. Di setiap kesempitannya pasti ada solusinya, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, perbanyak bacaan istighfar. Fakultu lahum fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu keutamaan bacaan dari istighfar. Memperbanyak bacaan istighfar. Demikian para jemaah dimulai Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang batasi kita. Kesimpulannya adalah bagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua fasilitas hidup ini untuk kita, maka semua menjadi miliknya dan semua akan kembali kepadanya. Ya. Sementara berbagai kesulitan kehidupan yang kita hadapi, maka jangan kita mencari jalan yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbanyak doa, mohon pertolongan, dengan sabar, dengan salat, ya. Dengan berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara demikian ya kita akan menemukan jalan-jalan keluarnya. Allahumma amin ya rabbal
alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.